Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Siswanto. Untuk materi kali ini kita akan mencari kata kunci ya. Jadi ada beberapa cara untuk mencari kata kunci. Ini ada halaman website yang pertama. Di sini saya menggunakan sopel.com. Ya, teman-teman bisa saja mengklik di URL URL mesin pencarian teman-teman dengan mengklik sopel.com. Ya, teman-teman, di sini saya masukkan kata kunci, contohnya baju. Nah, di sini untuk pencarian di Google ya, teman-teman, ada beberapa ya kata kunci yang sering diklik di dalam mesin pencarian Google. Di antaranya di sini ada baju kurung, ada baju, kemudian baju Melayu, baju kebaya, baju band, baju koko, dan lain-lain. Kemudian untuk pencarian di Yahoo, kata kunci yang sering diinputkan biasanya ada baju kurung, gambar baju, baju adat, baju batik, desain baju, dan lain-lain. Kemudian untuk mesin pencarian Bing, di sini ada pencarian baju, baju PDH, baju adat, baju polos. Dan untuk pencarian di YouTube, itu biasanya baju ke desain, baju K desain, baju band, dan lain-lain. Dan untuk Wikipedia sendiri ada baju Melayu, baju rak, satu, baju kurung, dan lain-lain. Nah, ini bisa teman-teman screenshot ya. Screenshot, kemudian tinggal pastekan ke dalam Microsoft Word. Sini kita masukkan kata kunci. Kemudian kita Ctrl P, kita paste screenshotnya, kita potong sedikit. Ya, jadi ini kata kunci yang tercantum di dalam mesin pencarian di situs Sopel. Oke, kemudian kita simpan ya teman-teman. Selanjutnya untuk pencarian di bagian Wayback atau Archive ya, atau biasanya disebut Wayback Machine. Nah, ini saya refresh terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan di sini contoh, di sini saya klik baju. Ya, jadi untuk Wayback Machine ini fungsinya untuk mencari ya website teratas dari mesin pencarian. Di sini untuk website paling atas ada yang namanya gallerystore.com. Nah, ini biasanya dikunjungi untuk kata kunci baju. Biasanya website ini untuk kata kunci baju sering dikunjungi. Kemudian ada bandungbaju.com, mondaydressing.com, kemudian ada masuk sebuah blogger ya, blogger orang, murahbu.blogspot.com, kemudian ada tanahAbang.asia, dan bayi perlengkapan. Nah, di Wayback Machine ini terdapat pengunjung sekitar 7.000 dari tahun 2012 hingga 2016. Ya, kemudian terdapat 281 gambar. Oke, dan untuk analisa data ini kita bisa kontrol print screen, kemudian nanti dipaste ke dalam Microsoft Word. Namun jangan lupa dikasih judul ya teman-teman di sini. Website teratas kata kunci baju. Nah, yang pertama, nah ini kita paste. Nah, di sini ada yang pertama gallerystore.com. Gallery
store.com. Kemudian yang kedua ada bandungbaju.com. Dan yang terakhir ada mondaydressing.com. Ya, ini kita simpan ya, teman-teman. Selanjutnya ada Ubersuggest ya. Jadi di mesin URL pencarian tinggal klik saja teman-teman ubersuggest.com, nanti bisa masuk ke dalam halamannya. Dan untuk kata kuncinya teman-teman bisa inputkan di dalam get detail keyword ya. Di sini saya input baju. Kemudian untuk bahasa Indonesia dan lokasinya Indonesia. Kemudian klik search. Ketika kita klik search maka ada volume pencarian yaitu 110.000. Jadi ini data dari volume pencarian. Kemudian ada SEO-nya sekitar 62. Dan ada cost per klik ya, biasanya itu seharga 1.871. Dan ini berbayar ya situsnya teman-teman. Nah, di sini saya hanya menganalisa keyword dari jumlah pencarian. Nah, ini saya akan screenshot. Kemudian saya akan paste ya di sini dengan tema. Saya paste dulu. Kemudian saya beri judul data pencarian kata kunci baju. Ya, jadi di sini menunjukkan volume pencarian di situs sebanyak 110.000 lebih. Kemudian ada cost per kliknya yaitu 1.800 rupiah. Oke. Kemudian ada lanjut ke perbandingan ya teman-teman. Di sini saya akan mengklik pencarian Google Trend. Di sini saya input misalnya baju. Ya, jadi untuk Google Trend sendiri ini perbandingan ya. Misalnya teman-teman ingin menjual baju, nanti kata kunci ya yang akan dimasukkan ke dalam marketplace ataupun website dan lain sebagainya. Itu kita di sini bisa membandingkannya. Misalnya di sini saya memasukkan kata kunci baju dan saya akan bandingkan dengan kata kunci pakaian. Kemudian saya enter. Nah, di sini teman-teman untuk kata kunci baju ya, ini lebih banyak ya. Lebih banyak pencarian kata kunci baju dibanding dari kata kunci pakaian. Ya, jadi teman-teman jika ingin membuat judul di Blogger ataupun di marketplace, teman-teman bisa kasih nama yaitu baju, misalnya baju adat ya, bukan pakaian adat tapi baju adat, lebih ke baju, supaya nanti ketika di pencarian Google lebih
terarah ke produk teman-teman. Nah, kemudian untuk perbandingan di wilayah, untuk pencarian di Aceh sendiri, pencarian kata kunci baju jauh lebih banyak di Aceh ya, daripada kata kunci pakaian. Jadi untuk Provinsi Aceh, kata kunci pakaian jauh lebih sedikit dibanding dengan kata kunci baju. Kemudian Lampung juga sama, Sulawesi Barat juga sama, Kalimantan Utara dan Jambi. Dan untuk pencarian baju sendiri, 5 teratas di provinsi yang untuk mengklik kata kunci baju yaitu Aceh, yang pertama, kemudian Lampung, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Jambi. Ya, jadi di sini ada urutkan minat untuk baju. Ya, jadi ada 5 provinsi teratas dalam memasukkan atau menginputkan kata kunci baju di mesin pencarian. Ada Aceh, Lampung, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Jambi. Dan untuk query terkait ada baju robek, ya. Kemudian ada baju gambar pisang, model baju lebaran, toko baju bayi terdekat. Dan untuk pakaian, ya di sini query terkaitnya ada doa setelah belajar, tas pakaian jinjing, doa mau belajar, slogi, dan doa selesai makan. Jadi ini kurang nyambung ya teman-teman untuk query-nya. Ya, jadi ini bisa di screenshot ya untuk perbandingan data. Di sini kita masukkan keyword-nya dengan judul perbandingan kata kunci terkait. Di sini kita paste, kita cropkan. Sini kita screenshot lagi di bagian sini. Kita screenshot, print screen, kita paste di Word. Ini kita potong lagi. Oke. Selanjutnya bagian bawah ya untuk wilayah yang terbanyak. Di sini kita print screen. Kemudian kita crop. Dan untuk query terkait, di sini kita bisa print screen juga untuk query yang terkait dengan kata kunci baju. Ya, jangan lupa di sini kasih judul ya. Di sini ada perbandingan. Perbandingan kata kunci terkait. Oh, ini sudah. Minat seiring waktu. Ya, untuk jenjang waktunya bisa disetting ya, teman-teman. Di setting di bagian sini. Ini ya. Nah, ini teman-teman, misalnya
dari 5 tahun terakhir, bisa juga seperti ini. Nah, ini minus seiring waktu dari 5 tahun terakhir. Ini di print screen saja ya, teman-teman. Di sini kasih contoh dalam 1 hari. Dan yang di bawahnya, seiring waktu 5 tahun. Oke. Ini perincian perbandingan berdasarkan subwilayah. Yang terakhir di sini query terkait ya. Query terkait kita screenshot juga. Masukkan ke Word. Selanjutnya di bawahnya query terkait kata kunci pakaian. Oke. Ya, jadi ini ya teman-teman analisa data sebelum kita membuat sebuah marketplace, Google Business, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu dulu kata kuncinya. Nah, kata kuncinya jika kita sudah tahu ya dari beberapa situs ya, misalnya Sovel ya, ini kata kuncinya. Kemudian ada website teratas ya, website teratas dari sebuah situs yang telah kita inputkan kata kuncinya. Kemudian ada pencarian kata kunci baju itu sendiri. Kemudian ada perbandingan kata kuncinya, ada yang 1 hari dan juga ada yang 5 tahun. Selanjutnya ada perincian perbandingan berdasarkan subwilayah, yang dimana kata kuncinya sering diinputkan di beberapa wilayah dan akan timbul wilayah-wilayah yang teratas. Selanjutnya ada query terkait kata kunci baju dan juga query dari kata kunci pakaian. Ya, itu saja untuk materi analisa data, khususnya analisa kata kunci data. Ya, itu saja teman-teman. Untuk materi selanjutnya bisa lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.